Halo, assalamualaikum, selamat pagi traders. Jadi hari ini kita mau trading kita menggunakan bantuan indikator AO OSM oscillator. Ya langsung aja, gimana cara pakainya? Cara pakainya, oke, kita akan melakukan garis bantu. Kita buat garis bantu dulu. Nah ya, oke, kita lihat di sini. Sebagai contoh, kita mau ambil open posisi di ini, anggaplah ini pasar sedang bergerak normal. Nah, kita ambil posisinya di sini, kita fokus, kita lihat ke bawah. Nah, kita lihat di bawah ini, jadi maksudnya OSM oscillator itu, jadi kita ambil posisi di kondisinya kita ambil posisi sell saat kondisinya di bawah ini, ya di sini. Kemudian kita ambil posisi di sini, kemudian dia bergerak terus ke bawah sampai ke hijau. Kemudian kita stop di hijau ini, kita tandai. Oke ya, jadi selang dari sini ke sini kita tandai. Kemudian berarti posisi candle kita di mana? Posisi candle kita di sini. Nah, jadi kita posisi candlenya di sini. Kemudian dia turun terus, stop di sini. Nah, untuk tahu stopnya kita pakai bantuan ini, kita bantuan AO atau OSM oscillator. Jadi ketika dia udah berubah warna, trennya jadi hijau, maka kita stop di sini. Nah, jadi ini lebih memudahkan kita ketika mengambil take profit atau mengambil open posisi. Kadang kita bingung kan, kita ambil sell dia malah naik, kita ambil buy dia malah turun, yang ada minus. Nah, maka untuk memudahkan trading kali ini, edukasinya kita menggunakan OSM oscillator, yang mana ini cukup simple. Jadi dari open posisinya di sini, kemudian open posisi di sini, kemudian kita take profit di sini. Berapa sih selisihnya? Keuntungan profitnya di sini kita bisa lihat poinnya 1758.98 sama open sama take profitnya di akhir 1757.74. Itu dari 57 ke 8 udah pasti 100 poin. Terus poin di belakangnya itu 74 ke 98, ya pasti lumayan lah, kurang lebih 100 sekian poin. Itu kalau kita hitung ke lot, tinggal lot kita lot berapa. Kalau kita pakai lotnya 100, lotnya kita pakai lot 1 tentu gede dong, ya kan, karena 57.74 sampai 58.98 otomatis itu udah 120-an. Jadi kalian dapat 100 dolar cuma dari entry posisi di sini doang. Dan ini saya pakai time frame-nya yang kecil nih, time frame-nya cuma pakai M1. Jadi ada kelebihan kekurangannya. Kita bilang kelebihannya dulu. Kelebihannya adalah M1 tuh pasar ini bergeraknya ada menitan, ada menit ke-5, ada menit ke-10 dan sebagainya, ya kan. Nah, maksudnya M1 tuh dia bergerak tiap 1 menit itu dia bergerak buat candle baru, menit kedua buat candle baru lagi, nah begitu seterusnya. Jadi dari sini, dari pergerakan cuman M1, maksudnya cuman dalam beberapa menit kita sudah bisa take profit. Jadi kelebihannya di situ. Nah, kemudian yang bikin kita pertanyaan lagi, loh gimana nih cara setting AO nya? Oke, kita langsung aja setting AO nya, kita lihat pengaturannya. Gimana sih cara setting seperti AO seperti ini? Langsung ambil fungsi, kemudian lihat OSM oscillator. Jadi pengaturannya cuma segini doang.
lebar garis bebas, mau 2, 3, 4, 5 bebas. Itu naiknya untuk lebih memudahkan kita ambil warna hijau, turunnya pakai warna merah, kemudian kita ambil selesai. Nah, jadi terbentuklah grafik histogramnya seperti ini yang ada warna merah dan warna hijau. Nah, ini umumnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada lagi nih warna putih. Nah, warna putih ini untuk apa? Sebenarnya moving average yang kita pakai di sini adalah periode 90, metodenya eksponensial. Nah, aplikasinya saya buat tutup. Nah, kemudian pixel saya kasih 40. Gimana kalau nggak pakai ini? Ya nggak apa-apa kalau nggak pakai. Ini cuma membantu kita doang untuk menentukan ini kondisinya sedang bullish atau bearish. Seperti tahu kalau misalkan dia sedang downtrend, berarti dia ke bawah ya kan. Nah, ketika sedang downtrend, tentu kita nggak akan ambil grafik yang sebaliknya. Kita lagi sedang downtrend terus kita ambilnya buy, itu kan salah ya kan. Makanya untuk memudahkan ini saya pakai garis bantu moving average 90. Tapi kalau nggak pakai gimana? Ya nggak apa-apa, karena kita kan entry posisinya nggak dari menentukan dari garis downtrend uptrendnya, tapi kita sudah terbantu dari AU. Karena kalaupun nggak ada ini, kalaupun nggak ada garis moving average, kita tetap bisa entry. Nah, tapi untuk memudahkan itu biar kita lebih memaksimalkan profit, kita nggak counter trend, jadi kita nggak ngelawan tren. Ketika garisnya downtrend turun ke bawah ya kita ambil sell. Jadi harus sepadan antara trennya ke bawah ya kita ambilnya sell. Nah, di sini membantu gitu. Tapi kalau misalkan nggak pakai ini pun nggak apa-apa. Bahkan kalau kalian mau pakai metode, misalkan metode yang kalian mau pakai itu kayak nah, contoh kalian pakai SNR ya kan, di sini ada garis di bawah nih kan, kita mau pakai gini terus nanti profitnya tuh dari kita ambil posisinya dari sini ke sini. Nah, bisa juga kan, jadi ambil profit kita itu dari mana, dari kita buka dulu. Nah, jadi dari perpotongan ini ke bawah sampai di garis yang ini nih, berarti kurang lebih di sini. Ya nggak apa-apa, itu juga bisa juga. Jadi kalau kalian mau pakai SNR boleh, silahkan. Kalau kalian nggak pakai SNR ini dihapus aja ya nggak apa-apa. Terus kalau kalian mau pakai moving average silahkan, nggak pakai juga nggak apa-apa, karena kita sudah terbentuk dengan AU. AU ini sudah menentukan pon posisi di mana dan untuk take profitnya di mana. Ini posisi untuk sell. Gimana kalau buy? Kita akan geser ke buy, nyari buy, berarti buy ke atas ya kan. Kita lihat di sini ada posisinya naik ke atas ya kan. Nah, kita ambil garis bantu dulu. Ya, kita tandai di sini. Ini garis bantu ini untuk kalian menentukan titik-titiknya biar gampang gitu ya. Jadi untuk menggambarkan di sini biar gampang. Nah, dia berawal dari sini hijaunya, kemudian berakhir di sini nih hijaunya. Nah, berarti kalau begitu kita ambil garis lagi untuk mempermudah. Enggak kalau kalian kondisi trading misalkan nggak buat garis gini ya nggak apa-apa, ini cuma tutorialnya buat mempermudah aja. Nah, ini kan di sini kan kelihatan nih kan, dari sini ke sini lah kalian ambil take profit di sini, posisi entry di sini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah
candlenya berarti kita ambil posisi di mana? Di sini nih, di sini. Candlenya di sini, kita open posisi buy. Jadi kita geser dikit. Nah, gerak terus. Nah, tadi kan di sini ya. Berarti di sini. Jadi pas kondisi di sini kan, pas kondisi di sini kan, kalau normalnya kita tanpa pakai AO, tanpa pakai AO ini, kita akan kesulitan, dia akan bergerak ke atas atau ke bawah. Nah, tapi ketika kondisinya sistem sedang berjalan, AO ini akan terus ini membuat histogram berwarna hijau. Selama dia terus berwarna hijau, kita sudah open posisi di sini, yang di sini tadi. Kita perbesar ya. Nah, kalau kita udah open posisi di sini, terus dia kan hijaunya kan terus-terusan nih di sini sampai sini. Nah, dan kita baru take profitnya di sini. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini lebih memudahkan, kita nggak usah pikir panjang ribet-ribet, nggak usah kalkulasi ini itu, nggak usah kita pakai SNR support and resistance ribet-ribet ya kan. Tapi kalau kita udah tahu itu, tentu akan lebih memudahkan. Makanya untuk memudahkan ini trennya ke atas atau ke bawah, kita gunakan moving average. Meskipun kalau nggak dipakai ya nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu ya, cukup simple, bisa diterapkan. Dan kalau kalian mau coba latihan dulu pakai demo, silahkan. Kalau mau langsung pakai akun real ya juga silahkan. Tapi untuk membiasakan, kalian coba dulu berlatih seperti kayak kita belajar sepeda itu kan. Belajar sepeda itu kan, meskipun kita udah bisa kan, sebaiknya kalau kita udah lama nggak pakai, biar lebih meyakinkan ya, kita coba dulu di jalan yang lenggang ya kan. Kalau udah, baru kita masuk jalan aspal atau jalan umum yang mungkin kan lebih banyak risikonya. Jadi seperti itu ya. Sebaiknya coba 40 entry atau 100 entry, nanti kalian akan kelihatan tuh, oh ternyata tipenya seperti ini, dan kebiasaannya trennya akan seperti ini. Nanti kalian akan tergambarkan sendiri ya. Pada dasarnya ini teknik simpelnya. Dan selain teknik ini, indikator ini banyak banget. Dan kalau kita mau jelaskan tiap-tiap indikator ini, mulai dari Bollinger Band, moving average, parabolic, SAR, standar deviasi, dan lain-lain sebagainya, MACD. Kalau ditanya mana yang paling bagus, ya semuanya bagus. Yang penting kalian konsisten dengan satu metode, terus kalian ahli di situ. Enggak semuanya dipelajari terus semuanya dipakai. Kalau dipelajari doang nggak apa-apa sih, silahkan aja. Cuma kalau untuk pemakaian dalam trading, sebaiknya satu aja tapi ahli, itu udah cukup menurut saya kalau kita hanya mau profit gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Selamat mencoba dan salam profit. Oke, assalamualaikum.